ownernya saya, jadi spesialnya di situ. Oh ya, nama saya Muhammad Akram Hasani dari Dukuh Gebanganom, Desa Kebun Dalem. Masuk di bidang ini tuh berarti 2015. Jadi kalau untuk kita itu kan penggilingan, jadi kita beli gabah dari petani. Pertama kita beli gabah dari petani, setelah itu kita bawa ke rice mill, kita jemur ataupun kita oven. Setelah kering di kadar air yang kita harapkan kisaran 14-15%, setelah itu kita giling dengan mesin penggilingan kami. Ownernya saya, jadi spesialnya di situ. Iya, jadi yang kerja di sini kebanyakan masyarakat sekitar sini. Pendistribusian kita pasar lokal sini, Koleri, Gringsing, terus yang agak jauh kita ke Bandung, Jakarta, yang paling jauh kita ke Kalimantan, Pontianak itu. Jadi bahan baku kita kan padi ya, padi itu ya tantangan terbesarnya itu untuk posisi sekarang itu banyak gagal panen karena memang ini kemarau panjang ya. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu yang memang tidak ada irigasi ataupun perairannya airnya tidak lancar, makanya banyak yang gagal panen. Untuk tantangannya lebih jauh ya, pergantian sawah ke industri lain itu aturannya harus diperketat gitu aja. Nah, memang sawah itu sekarang banyak jadi perumahan, jadi tambah dikit ya kan gitu. Kalau wilayah satu gagal panen ya kita cari wilayah lain yang memang posisi airnya atau irigasinya lancar. Sekarang itu panen di wilayah Pemalang lebih ke ini sih ya, irigasinya ya. Irigasi diperlancar aja, insya Allah padi tambah bagus. Kalau untuk masalah pupuk dan lain-lain ataupun pengalaman petaninya udah cukup lah kayak gitu. Jadi kalau penggilingan itu membedakannya di kuota, kuantum ya, lebih ke situ ya. Karena kita di daerah sini, di Kecamatan Gringsing ini mungkin untuk kuota penggilingan ataupun hasil kuantum penggilingannya itu paling besar. Kita satu hari itu bisa 40 ton beras, bisa sampai segitu. Kalau untuk resmo-resmo yang masih tradisional itu kan paling sekitaran 3 ton ya untuk sehari gitu. Kita bisa 40 ton sehari. Nama saya Bapak Supani, asal Dukuh Banganom, RT 2, RW 5, Desa Kebun Dalem. Ya bambu, gedebok pisang kering, bikin anyaman dulu sambil nunggu musim panen tembakau, baru jual. Kalau proses harus jadi segera ya lama. Ini kan prosesnya kan dari dulu bertahap. Ya gebok ini beli, nggak bisa nyari sendiri. Buat naruh tembakau, simpan tembakau, buat naruh tembakau. Pertama kali itu kita pesen bambu dari pasar situ. Sekarang masalahnya kalau di kampung itu kan bambu yang macam gini nggak ada sekarang. Maksudnya pesannya di gunungan, sekarang udah di pasar kan. Kalau satu batang itu sekarang udah 17.000, 16.000. Itu kalau diproses melalui gini itu paling jadinya 12 paling. Kalau sendiri itu satu batang bambu, kalau yang panjang begitu buat anyaman kan jadi 2 batang.
satu batang bambu ya, itu akhirnya dipotong jadi 2. Itu kalau sehari sendiri, kalau yang istilahnya itu ada yang jadi rampung misalnya yang bikin kayak gini. Tapi kalau yang istilahnya orang baru-baru apa orang belum cepat itu nggak rampung kalau ada lagi. Kalau kerjasama itu paling malah masalah gedebok pisang. Gedebok pisang itu ada yang punya uang banyak tuh beli ke sana, belinya kan ini di Boyolali, di Boroda, di sini. Kalau yang dari sini tuh di Batang itu belinya 1 truk, benar orang-orang pada ngambil gitu. Kamu mau berapa ribu, terus kamu mau berapa ribu gitu. Nama saya Pak Kurdia, asalnya dari Gebang Anom, Kondalem, Kecamatan Bingsing, Kabupaten Batang. Petani anggur ya, kurang lebih jalan mau 5 tahun ini. Nah, pertama kita ini sediakan bibit dulu ya, bibit anggur. Usahakan yang hasil graftingan, hasil sambungan seperti ini ya, hasil graftingan ya. Terus setelah itu kita sediakan, ini bibit sudah sediakan, harus sehat pertama ya, bibit harus sehat, pucuk aktif ya. Yang kedua sediakan media tanam. Media tanam itu tempat untuk nanam anggur. Usahakan untuk media tanam bagus gitu ya. Untuk media tanam kita racik dulu ya, yang bagus ya. Usahakan poros, karena anggur itu suka yang poros tuh. Misalnya kita siram tuh harus airnya ke bawah, nggak boleh tergenang. Kalau tergenang itu nanti busuk, akar mati gitu kan. Kalau media untuk pertama untuk kita sediakan tanah humus bambu. Tanah humus bambu itu tanah yang ada di bawah pohon bambu, itu yang bagus itu kan. Kalau ada tanah humus bambu ya yang penting tanah gembur gitu ya. Gembur, jangan yang keras itu. Kedua kita sediakan sekam bakar. Sekam bakar 2, tanah 1, kohe yang sudah fermentasi 2 ya. Terus sekam mentah 1, kita campur jadi 1. Maka habis itu kita fermentasi lagi ya. Habis itu udah siap media tanam, kita tanam ya. Ini kita tanam ini. Untuk cara menanamnya ini nggak boleh terlalu dalam ya, pas di ukuran sini saja. Bibitnya ya ke seluruh Indonesia Raya. Kita jualan kan di online ya, dari TikTok, terus dari Shopee, terus dari Facebook tuh ya, semuanya. Banyak macamnya kalau anggur. Apa saja Pak kira-kira yang secara garis besar? Ya yang terutama yang itu jenis merah Everest, itu anggurnya merah besar Everest SK03, terus Kopidon itu kan. Untuk hijau ada hijau Dixon, macam-macam pokoknya. Harapannya ya maunya ya masyarakat mau ikut bersama-sama mengembangkan ini biar untuk anggur ini bisa maksudnya berkembang gitu ya di sini ya.